شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة, Bapak Ibu adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan fi lailah al-Jumu'ah, tidak lain kita di pekan al-awwal di bulan Rabi' al-akhir. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memudahkan kita dan memilih kita insyaallah dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh kerana itu, ayat ikhwah, Bapak Ibu, kita hanya bisa berdoa dan berdoa mudah-mudahan kenikmatan yang seperti ini betul-betul senantiasa mengiringi kehidupan kita sampai nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan di dalam materi kita, kitab Al-Mati', kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi ya ikhwah, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab al-adab wal akhlaq, dan kita harus betul-betul memahami bahwasanya al-ilm bidunil adab wal akhlaq musibah. Sekali lagi bahwasanya ilmu kalau tidak didasari dengan adab dan al-akhlaq maka itu akan menjadi musibah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diperbaiki adab-adab kita, akhlak-akhlak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sebagaimana apa yang sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu, masih pada babul awal di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada akhir hadis. Kita masuk pada akhir dalil di dalam bab yang pertama, tidak lain adalah babul ikhlas wa ikhdar an-niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Kita masuk pada dalil al-akhir, tidak lain pada hadis yang ke-12. Tafadhal dibuka kitab-kitabnya ya ikhwah, Bapak Ibu. Dalil terakhir di dalam bab ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran, kita bisa mengambil faedah yang tercantum, yang terdapat di dalam hadis yang terakhir pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadkhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum minas sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana'a bihi talab ash-shajar yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma wuduqahuma فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما
وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والسبية يتغاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وآتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والركيب فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Masya Allah, barakallahu fikum ya ikhwan. Tentunya untuk hadis ini hadis yang sudah tidak asing di telinga kita. Ini hadis tentunya antum semuanya sudah sering mendengar dan bahkan sering membaca sendiri. Tetapi sekali lagi ya ikhwah, mari untuk kita berusaha untuk kita mengambil ibrah pelajaran pada hadis ini. Walaupun tentunya inti dari hadis ini adalah bentuk keikhlasan yang luar biasa dari 3 orang ini. Tetapi sebelum tentunya kita membahas tentunya dari 3 kisah orang yang sangat dan sangat luar biasa ini, bagaimana di sini disebutkan bahwasanya rawi hadis yang meringankan hadis ini tidak lain adalah orang yang sangat dan sangat mulia. Tidak lain adalah Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah ibn Umar, sahabatun jalil, anak dari sahabatun jalil, tidak lain adalah Umar ibn Khattab. Para ulama menjelaskan ya ikhwah bahwasanya Abdullah ibn Umar itu dilahirkan sebelum al-bi'tsah bisanah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul setahun sebelumnya. Setahun sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, maka lahirlah Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di Mekah, dan tentunya Abdullah bin Umar ketika itu masih kecil. Kemudian hijrah bersama bapaknya ke Al-Madinah, dan ketika hijrah ke Madinah inilah ya ikhwah bagaimana semangat dari Abdullah bin Umar untuk langsung
ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika perang Uhud. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Karena ketika itu Abdullah bin Umar baru berumur 13-14 tahun. Baru ketika perang Uhud, baru ketika perang Al-Khandaq, ketika perang Khandaq, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut berperang, dan ketika itu umur dari Abdullah bin Umar berumur 15 tahun. 15 tahun. Dari sinilah kalau jenengan perhatikan di dalam kita fikih itu ketika membahas umur tamyiz, umur al-baligh, maka yang sering disebutkan terakhir para ulama itu ketika menyebutkan ciri dari umur baligh adalah langsung pada umur 15 tahun. Tentang masalah mimpi basah, ketika masalah tumbuh rambut dan sebagainya itu tambahan. Tapi inti ketika itu semuanya tidak ada, maka nanti dikembalikan kepada umur. Kalau orang sudah umur 15 tahun, berarti dia sudah masuk pada al-baligh, masuk pada al-baligh. Nah, maka bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya ikhwah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan nikmar rajul Abdullah bin Umar law kana yusalli lail daiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena ketika melihat bagaimana luar biasanya Abdullah bin Umar ini, tetapi Rasulullah SAW kemudian memberikan catatan di situ. Lau kan yusalli lail daiman. Seandainya Abdullah bin Umar ini senantiasa salat malam terus, menjadi manusia terbaik, menjadi laki-laki terbaik. Maka ketika mendengar ini, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salatul lail. Tidak pernah meninggalkan salatul lail. Dan kalau antum perhatikan, apakah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmar rajul Abdullah bin Umar, ini tentunya betul-betul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini bukan tanpa asbab, karena tentunya ini adalah wahyu, diwahyukan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan betul ya ikhwah, bagaimana disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Umar ini, masya Allah, memiliki umur yang luar biasa panjangnya. Ya, disebutkan di para al-sirah, umur dari Abdullah ibnu Umar itu 86 tahun. Tentunya kita teringat dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tula umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu siapa? Yang dipanjangkan umurnya, dan diperbagus amalnya, Maka bagaimana Abdullah bin Umar menghabiskan waktunya di Mekah? Karena ketika ditawari, kamu jadi hakim di sana, kamu jadi pemimpin di sana, Abdullah bin Umar angkat tangan, enggak mau. Abdullah bin Umar ingin fokus betul di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka disebut oleh para ahli sirah bahwasanya Abdullah bin Umar ini ikhwah itu hajinya lebih dari 60 kali, sedangkan umrahnya lebih dari 1000 kali. Kalau antum berapa kali? Mas Gun? Masya Allah, haji sekali, umrah gak jadi, tapi insya Allah terhitung, insya Allah. Jadi sekali lagi, ini Abdullah bin Umar, ya, luar biasa. Jadi mufti di Mekah, karena ini betul-betul menguasai ilmu tentang masalah manasikul hajj. Itu selama 60 tahun menjadi mufti di Mekah. Nah, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan para ulama mensejajarkan antara anak dan anak ini sama, sejajar ini. Secara kualitasnya.
Walaupun pada zaman tentunya Umar bin Khattab banyak orang-orang yang sangat dan sangat istimewa. Berbeda dengan zamannya siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun tentunya ikhwah ma'ruf Abdullah ibn Umar ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ya radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar memilih untuk i'tizal, memilih untuk tidak ikut campur di dalam perselisihan tersebut, tidak ikut campur dalam masalah-masalah seperti itu. Abdullah bin Umar betul-betul menghindari, betul-betul apa? Menghindari. Walaupun Abdullah bin Umar ini orang yang keras, maka pada zaman Khalifah Hajjaj Yusuf, khalifah yang sangat dan sangat zalim di Hijaz ketika itu. Nah, ketika pas khutbah itu Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Abdullah bin Umar langsung apa? Langsung takmal kepada si Hajjaj ini, bahwa kamu adalah pemimpin yang zalim dan seterusnya. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf bertanya, siapa itu? Kemudian dikatakan itu adalah Abdullah bin Umar. Kemudian Hajjaj bin Yusuf melanjutkan khutbahnya. Setelah selesai khutbah, kemudian Hajjaj bin Yusuf kemudian memerintahkan seseorang untuk kemudian meracun Abdullah bin Umar, dan akhirnya Abdullah bin Umar meninggal pada umur 86 tahun radhiyallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Coba perhatikan ya ikhwah. Jadi sahabatul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqat thalathun nafarin, bahwasanya beranjak pergi 3 orang, mimman kana qablakum, sebelum tentunya orang-orang di antara kalian, orang dahulu, zaman dahulu, bukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta awahumul mabit ila gharib, kemudian mereka ketika musafir perjalanan di tengah jalan ini, kemudian mereka menginap. Ya tentunya kalau zaman dahulu enggak ada hotel, adanya apa? Ya, apa yang bisa ditempati di situ ditempati, termasuk apa? Gua. Akhirnya nginep di gua tersebut. Maka apa disebutkan? Fanhadarat sahrah minal jabal, kemudian jatuhlah batu dari atas gunung. Fasaddan alaihimul ghar, kemudian tertutup itu gua. Faqal, kemudian satu di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum minas sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisalih a'malikum. Sungguh betul-betul kalian tidak akan bisa selamat dari gua ini kecuali kalian berdoa dengan amal-amal saleh kalian. Coba perhatikan ya ikhwan, dalam rangka untuk tentunya kita juga nanti berusaha untuk minimal kita itu juga ada satu amal ibadah saleh kita yang kita bisa banggakan kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita mau berwasilah dengan amal saleh apa? Ya, tentunya ini sebagai apa? Sebagai istilahnya uswah yang luar biasa. Coba perhatikan ya ikhwah. Kemudian qala rajulun minhum, kemudian ada seseorang di antara 3 orang tersebut. Perhatikan yang pertama, Allahumma kana li abwani shaykhani kabiran. Ya Allah, Allahumma, kalimat Allahumma ya ikhwah itu adalah sama dengan kalimat ya Allah. Allahumma itu sama dengan ya Allah, maka enggak boleh Allahumma ya Allah. Ya cukup Allahumma, kalau enggak ya Allahumma ya Allah. Ya, mim di situ Allahumma, ma di situ sebagai pengganti dari ya Allah atau Allahumma ya Allah. Karena saya itu punya abawani syaikhani kabiran, saya punya 2 orang yang sudah sepuh, orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghdi qablahuma ahlan wala ma'la, yang saya itu tidak pernah memberikan minum. Aghdi di situ adalah minum pada waktu sore. Ya, di sini tentunya antum pahami, ternyata sejak zaman dahulu itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang sana.
Jadi kalau pagi itu ada minum, kalau sore, siang itu ada minum, kalau malam itu ada minum. Bukan minum air putih, tapi apa? Minum susu. Sejak zaman dahulu. Jadi kalau yang kita minum susu setiap pagi, siang, sore, Mas Gun? Kok ngenes men gitu? Tapi Masya Allah, di sini disebutkan apa? La aghbi qablahuma, saya tidak akan memberikan minum susu pada waktu malam kecuali kepada kedua orang tua saya dahulu, sebelum kepada istri dan anak-anak saya dan kepada budak-budak saya. Memang Masya Allah. Coba perhatikan ya ikhwan. Fana'a bihi talabus syajar yawman falam urih alaihi ma hatta nama. Kemudian ternyata pada suatu hari, karena saya itu ternyata jauh ketika mencari apa? Mencari syajar, pohon. Tentunya orang ketika ngarit itu ya ikhwah, itu ngarit. Bahasanya apa ngarit itu? Cari rumput itu. Kalau di Arab itu zaman dahulu itu nggak ada rumput yang sampai sekarang nggak ada rumput kayak dikit masuk ke kebun tebu kemudian nggak ada, kecuali rumput yang ditanam atau kalau tidak pohon. Cari pohon-pohon kemudian ambil ngerengget itu pohon-pohon tersebut daun-daunnya. Nah suatu ketika ini orang jauh, carinya itu jauh, mencarinya ini jauh. Coba perhatikan. Falam uri alima hatta nama. Kemudian ketika saya balik, ternyata dua orang tua saya yang tersebut sudah tidur. Fahadiktu lahuma, kemudian saya memeraskan susu untuk kedua orang tua saya. Ya, fawajadtuhuma naimain, karena sudah tidur. Fakarihtu an uqadima, saya enggak berani membangunkan kedua orang tua saya. Masya Allah. Wa an aqbitu lahuma ahlan wala malan, dan juga saya tidak berani memberikan itu kepada istri dan anak-anak saya. Maka apa? Falabitu wal qadah ala yadai, saya tetap menunggu dan itu qadah ini tetap berada di tangan saya, menunggu di dekat kedua orang tua saya. Antadir istiqaduhuma, saya menunggu bangunnya kedua orang tua saya. Hatta barakal fajr, sampai subuh. Sampai subuh. Masya Allah. Wasibiyatu yadaghauna, sedangkan anak-anak saya jerit-jerit minta apa? Susu. Inda qadami, memegangi kaki saya. Fastaiqadha fashariba fawqahuma, kemudian bangunlah kedua orang tua saya, kemudian minumlah itu susu. Baru setelah itu saya kasihkan kepada istri dan anak saya. Coba Masya Allah ya. Kemudian orang tersebut berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, Allah, seandainya apa yang saya kerjakan tersebut betul-betul namun mengharapkan wajah Engkau, keridhaan Engkau, maka fafruj anna ma nahnu fihi hadhihi sakhra, keluarkan kami ya Allah dari gua ini ya Allah. Fangfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj, kemudian tergeser sedikit tetapi belum bisa, karena atas hikmah Allah. Hikmah Allah ya, kalau Allah menghendaki semuanya mudah bagi Allah, tapi ada hikmah di situ. Coba perhatikan ya Ibu, satu poin ini saja, satu poin dulu ini. Kalau antum perhatikan betul-betul pada kisah orang yang pertama ini, kenapa yang disebutkan dari tiga ini? Pertama tentang masalah birrul walidain, yang kedua insya Allah ini kaitannya dengan masalah al-iffah, menjaga kehormatan, yang ketiga kaitannya dengan masalah al-amanah, berkaitan masalah amanah. Dikedepankan penyebutan pertama kali itu tentang masalah birrul walidain. Ini menunjukkan apa? Betul-betul masalah birrul walidain ini adalah amal yang sangat dan sangat luar biasa.
sangat-sangat luar biasa dan kondisi di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam bentuk manusia, kemudian duduk rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nempel kaki dengan apapun, lutut dengan lututnya, kemudian orang tersebut meletakkan kedua tangannya di pahanya sendiri, kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ketika dijawab sadaq. Kemudian orang tersebut kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni an-nisa'ah, kabarkan tentangku padaku tentang kiamat, kapan kiamat. Ketika ditanya, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Kemudian orang tersebut bertanya, kalau tidak gitu, akhbirni an amaratiha, kabarkan tentangku tanda-tanda kiamat. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda dari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Para ulama menjelaskan, ya ikhwah, banyak penafsiran. Di antara penafsirannya adalah seorang anak yang dia bersikap mendudukkan kedua orang tuanya sebagaimana kayak budak. Dan ini terjadi kebanyakan nanti di akhir zaman dan sudah terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, ya ikhwah, jadi sekali lagi bahasanya birrul walidain itu ternyata adalah amalan yang sangat dan sangat luar biasa. Maka ini menduduki peringkat pertama di dalam hadis ini, yang dipakai oleh orang tersebut untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan untuk poin yang pertama ini. Kalau antum perhatikan betul apa yang dilakukan oleh orang ini, ya ikhwan, apa yang dilakukan orang ini, apa yang dilakukan oleh orang ini, kalau kita melihat dengan kacamata syar'i itu, yang dilakukan orang ini benar atau salah? Asal yang dilakukan orang ini, kalau kita jeli dengan menggunakan kacamata syar'i, yang dilakukan orang ini benar atau salah? Mas Gun, benar atau salah? Harus bener gak iso nglakoni gitu. Masyaallah. Betul? Betulnya kebablasan atau Masyaallah. Betul. Masyaallah. Masalah jelas gak ini orangnya? Saya yakin ya ikhwah, banyak di antara kita ketika membaca atau mendengar kisah orang ini, pasti antum yang tergambar di benak antum adalah luar biasa orang ini. Betul, luar biasa. Tetapi kalau kita mau untuk memperhatikan secara detail itu, walaupun luar biasa, tetapi sebenarnya kalau itu dilihat secara kacamata syar'i, yang dilakukan orang ini sebenarnya kurang pas. Yang dilakukan orang ini sebenarnya kurang pas. Mas Wanto, kenapa kurang pas? Seharusnya ngasih ke anaknya dulu, karena orang tuanya sudah tidur, paling sudah kenyang gitu. Lah, coba perhatikan, bukan cuma waktu itu saja loh ya ikhwan. Kan orang ini mengatakan la abbik qablahuma, saya tidak pernah memberikan minum susu pada malam hari kecuali kepada kedua orang tua saya dahulu. Terus ini dilakukan terus, bukan cuma sekali ya ikhwan. Bukan cuma ketika anaknya menangis tak itu. Ini dilakukan terus menerus.
Aywana. Dari sini berarti apa yang dilakukan orang ini sebenarnya benar atau salah ini Mas Amba? Betul. Masya Allah, ini jelas luar biasa gitu kan. Nah, baik, setelah itu jelas, lalu kita ya ikhwah, saya tanya, kewajiban seorang suami itu yang paling pokok pertama kali memberikan nafkah itu kepada istri dan anak atau pada orang tua? Coba. Tugas orang suami ya ikhwah itu ketika memberikan nafkah itu kepada istri dan anak atau kepada kedua orang tua dahulu? Coba Mas Gun. Ayo mana? Orang tua dahulu, Masya Allah. Jos. Ayo ada. Masuk kok. Istri dan anak dahulu. Kok ngendi? Kenapa tidak kedua orang tua dahulu? Ya ikhwah, kewajiban pokok suami itu adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ini jangan lupa kepada kedua orang tua. Jadi kewajiban pertama itu pada istri dan anak nafkah ini. Maka banyak hadis menunjukkan apa? Bahwasanya kewajiban seorang suami. Maka ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hak istri, maka kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan apa? Namanya Mas. Kalau kau makan, kalau kau pakai baju, kepada siapa? Istri dan anak. Menunjukkan kewajiban seorang suami yang paling pokok itu kepada istri dan anak. Nih jangan lupa untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua untuk suami. Maka ketika suami menikah itu ya ikhwah, ketika suami menikah itu ketika suami meninggal itu yang paling berhak mendapatkan waris yang banyak itu istri, anak atau kedua orang tua? Mas Manto, jatah waris yang paling banyak anak, istri atau orang tua? Anak, istri. Menunjukkan bahwasanya apa? Kewajiban suami itu sebenarnya yang paling pokok itu kepada istri dan anak. Tapi dengan syarat jangan lupa untuk senantiasa birrul walidain. Loh, ini sampai loh orang ini anaknya nangis, kedua orang tuanya tertidur, ini tetap yakin apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan ini adalah amal soleh, ini adalah benar. Tetap enggak akan tak kasih kamu kecuali kedua orang tua saya dahulu. Ya ikhwah, sebenarnya dilakukan orang ini salah, kurang pas. Mas Arif, terus tapi kok metu yo, kok waktu ini yo lagu isi tadi Islam. Lah kok ya tetap ketika ndonga dengan amalan itu kok batunya geser juga ya? Piye itu? Ya ikhwah, inilah tentunya antum betul-betul ingat dengan ayat yang ini langganan antum ketika sholat di akhir surah Al-Baqarah. Ketika kita senantiasa berdoa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ampun jenengan hukum saya ya Rabb kalau saya lupa, kalau saya salah. Coba perhatikan, ini betul-betul ada pelajaran yang sangat dan sangat penting.
Jadi ketika kita berdoa kepada Allah di dalam doa ini, ya Allah jangan hukum saya ya Rabb, kami ya Rabb ketika saya itu lupa. Maka ketika kita misal lupa, kemudian terjatuh dalam sesuatu yang salah, maka ma'fuun. Misalkan ketika kita puasa Ramadan awal-awal gitu, sering gak Mas Gun? Ketika puasa awal, puasa ya kan? Kenapa? Saking jalannya puasa gitu. Jadi puasa pertama itu lupa. Itulah anaknya lupa. Maka apa? Tentunya kalau kita puasa lupa makan sepiring misalnya, sah betul? Sepiring. Hah? Sepiring. Hah? Jenenge lupa kok ya salah. Gitu. Jadi apa? Kalau orang itu dia lupa, maka terangkat, ma'fuun, diampuni. Lanjutkan puasanya sah. Demikian juga ketika akhta'na, ketika kami salah, ya ikhwah, kalau antum mendengar doa ini ketika kami salah ini, Mas Bon, ini salahnya salah prima. Pasti mungkin gambaran kita, ya Rabb, jangan hukum kami kalau kami minum ciu. Itu bukan, kalimat akhta'na ini bukan minum ciu, ini maksiat, ini dosa. Maksud salah itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang dia yakini benar, ternyata salah itu yang dilakukan. Berarti kan ini. Jadi ketika seseorang itu mengamalkan sesuatu, dia yakin apa yang diamalkan itu benar, ternyata hakikatnya apa yang dilakukan itu dia salah, maka yang seperti ini maka ma'fuun, diampuni kesalahannya, ma'jurun, dapat pahala 1. Termasuk apa yang dilakukan oleh orang ini. Jadi ketika senantiasa mengedepankan orang tuanya dibandingkan istri dan anak-anaknya di dalam masalah nafkah, maka pada hakikatnya walaupun bisa dikatakan ini sebenarnya salah itu, tapi karena dia meyakini ini benar, kemudian tadi menyebutkan ibtigha wajhik, karena betul-betul mengharap wajah engkau ya Allah, ikhlas, maka dinilai dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Coba perhatikan itu, betapa karimnya Allah. Jadi kalau kita mau jujur itu, sebenarnya yang paling penting, paling pokok ketika kita beribadah kepada Allah itu adalah masalah keikhlasan. Masalah keikhlasan itu yang paling pokok. Kalau masalah kebenaran itu, benar atau salah yang dilakukan, itu kan itu cuma perkiraan saja. Antum kira-kira kita sih benar ketika takbir sama ini atau sama ini, ketika meletakkan kedua tangan sama ini, tidak ada, atau sama ini, atau sama ini, atau sama ini, itu kan, itu perkiraan saja. Antum juga ketika misalkan salat terlambat makmum masbuk, kemudian imam sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah baca surah, jadi kan baru masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah Allahu Akbar, dengan ikut rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, Sami Allahu hamidah, sampai kemudian imam ketika salam, kemudian jenengan tambahi 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena menurut versi belum dapat rakaat. Sholat maghrib berarti berapa? 4 rakaat. Mas Anto, sah betul sholat maghrib 4 rakaat?
dan kata ditambahkan itu masih dianggap sah. Sah. Kenapa sah? Salah loh. Maghrib 4 rakaat. Saya tahu 4 rakaatnya itu besar, tapi berdasarkan keyakinan itu yang pertama itu tidak ada. Yaitu tadi kembali kepada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami ketika kami salah ya Allah. Jadi banyak mungkin amaliyah kita itu yang salah. Tetapi kalau seandainya kita betul-betul punya modal pokok apa itu ikhlas, maka insya Allah tetap dapat. Maka para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala itu mengatakan mungkin orang yang salah amalnya mendapatkan pahala, sedangkan yang benar amalnya tidak dapat pahala. Yang salah amalnya karena dia punya modal keikhlasan, sedangkan yang benar amalnya tidak punya keikhlasan. Ini mosproy. Maka dari sini ya ikhwah, penting sekali untuk kita itu senantiasa apa? Introspeksi, mawas diri juga dari diri kita yang bagian. Perbaiki niat-niat kita itu. Kenapa? Ini urusannya berat. Maka para ulama mengatakan tidak ada perkara yang jauh lebih berat kecuali masalah keikhlasan. Memang berat masalah ikhlas. Nah, jadi hal seperti inilah yang betul kita harus camkan pada diri kita. Dan banyak dalil yang lain. Tentunya Anda masih ingat nggak ketika ada orang tua yang mau meninggal kemudian membuat wasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati bakar, kemudian debunya gua kan laut. Wasiat. Ternyata wasiatnya itu dikerjakan anak-anaknya karena anaknya juga nggak paham. Pahamnya birrul walidain. Jadi wasiat itu kalau maksiat anak nggak boleh itu menjalankan. Tapi karena anaknya juga nggak paham, pahamnya cuma birrul walidain, kemudian dikerjakan. Bapaknya meninggal dibakar, abunya dikumpulkan, terus gawa teng laut, dibuat teng laut. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Bapaknya melakukan seperti itu. Versinya kalau seperti itu maka Allah tidak akan bisa membangkitkan dia. Ini kan keyakinan kekufuran ini. Kalau ada orang meyakini seperti ini, Allah nggak mampu membangkitkan orang yang sudah disebar teng laut, itu keyakinan kekufuran ya ikhwah. Tapi kesalahan yang seperti ini, tapi basic dasarnya ketika kemudian Allah merintahkan bumi untuk mengumpulkan jasadnya orang tersebut, ketika sudah dibangkitkan kemudian ditanya, apa sebab kamu melakukan seperti itu? Karena takut dumateng jenengan ya Allah. Karena takut dumateng jenengan ya Allah. Allah ampuni ya Allah. Kesalahan yang ini kesalahan bisa menyebabkan apa? Kekufuran, kekafiran. Allah ampuni. Kenapa diampuni? Karena benarnya hatinya, karena ikhlasnya dirinya. Maka dari sini ya ikhwah betul-betul mari ya, ini penting sekali ini masalah ini. Jadi sekali lagi ketika kita membaca hadis ini, saya yakin banyak di antara kita itu cuma istrinya memandang ini orang luar biasa betul, ini orang tuanya senantiasa diutamakan pada istri dan anak-anaknya terus menerus seperti itu. Ini kayaknya amalan yang luar biasa, tetapi ternyata kalau kita mau untuk memperhatikan, ini amalan yang kadang kurang pas. Kenapa? Karena tugas seorang suami itu yang paling pokok adalah pertama memberikan nafkah kepada istri dan anak, baru setelah itu tetap dengan memperhatikan birrul walidain. Nah, paham ya? Nah, Mas Ali, paham? Baik, maka dari sinilah kemudian antum masih ingat gak dengan satu istilah yang ma'ruf di kalangan para ulama yang ini menjadi slogan anak-anak yang belajar itu di SD, SMP itu kan senantiasa ada istilah bahasa manjadda. Nah, lanjutkan ya Mas Bud. Manjadda. Manjadda. Mas Bud. Manjadda. Sakit jawab asal mantuk jadi. Manjadda wajad. Barang siapa orang yang dia bersungguh-sungguh, maka apa? Maka apa? Maka apa? Wajad. Apa wajad? Berhasil.
dapat. Orang yang bersungguh-sungguh dapat. Ya ikhwah, antum dengan istilah ini sepakat atau tidak? Orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Sepakat? Sepakat? Enggak. Kenapa ya Mas Anto? Takdir Allah. Manjada wajadi takdir Allah. Jadi sebagaimana kayak pada zaman Umar bin Khattab, ada pencuri yang mencuri, kemudian ketika mau dipotong tangannya, menterinya interupsi, ya Khalifah, stop dulu. Ya Khalifah, saya itu mencuri karena takdir Allah. Kemudian Khalifah Umar membawa pedangnya mendekat kepada orang tersebut. Had tanganmu, azin. Saya motong tanganmu juga takdir Allah. Bismillah. Jadi nggak bisa bersandar dengan apa? Takdir kalau itu masalah maksiat. Enggak. Konteks menjada wajad, orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Antum sepakat gak ini? Mas Anto? Setuju? Setuju. Masya Allah. Mas Yuki, setuju? Coba. Mas Gun setuju juga? Jadi kan sungguh-sungguh boleh bojo loro. Ya ora entuk-entuk no. Oh, ya ikhwah, manjada wajad itu. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh dapat. Itu antum harus punya cara pandang yang benar. Apa itu? Ini kalau urusan akhirat, iya. Kalau urusan dunia belum tentu. Nah, ini loh. Kalau urusan akhirat din, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti dapat. Entah benar atau salah, pasti dapat. Kalau dia sungguh-sungguh ikhlas. Gitu. Sedangkan kalau urusan dunia yang ikhwah, antum sudah sungguh-sungguh. Antum kalau hidup sungguh-sungguh kan? Ayo nah. Sungguh-sungguh mas. Kadang-kadang dong. Ya ikhwah, hidup di dunia ini siapa yang gak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh semua. Direwangi tangi esok, mangkat, mulih bengi, pikiran muter wae. Ini bentuk kesungguhannya. Ini ya belum. Berarti manjada wajad. Betul gak itu? Betul. Itu apa? Kesal. Barang siapa orang bersungguh-sungguh dapat apa? Capek kalau urusan dunia. Itu loh. Jadi kalau kita itu serius di dalam urusan dunia, yang dunia itu ihtimal kadang dapat kadang tidak itu. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh di dalam perkara din yang itu pasti dapat? Pasti dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh kepada kami akan beri hidayah jalan menuju. Allah mudahkan. Jadi yang kita butuhkan ya ikhwah, keseriusan, kesungguhan, keikhlasan. Insya Allah Allah akan mudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Sedangkan benar atau salah, amal yang ini hari ini seperti ini, besok ganti seperti ini sesuatu yang tabi'i, nggak masalah. Jadi kalau cara pandang kita seperti ini ya ikhwah, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang berbeda amaliyah, maka apa? Kita bisa husnudzon kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan makjur, dapat pahala. Seandainya salah, bukan berarti kemudian kita misalkan apa menyetujui atau ridho kalau itu amalan-amalan mungkin kesyirikan, amalan-amalan kebid'ahan. Enggak. Karena memang baru sebatas itu yang mungkin dia baru pahami. Maka apa? Kita husnudzon. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahannya, memberikan pahala dengan kesungguhan yang mereka lakukan. Paham? Paham insyaallah? Baik. Nah. Kedua itu dunia apa akhirat? Waduh.
Istri dua itu dunia atau akhirat ini? Wah, kalau akhirat itu bukan istri, bidadari. Itu akhirat insyaallah ya Mas. Kalau istri ya dunia lah itu insyaallah. Walaupun dalam rangka untuk menjalankan syariat itu pun dengan syarat-syarat yang detail, dengan syarat-syarat yang detail. Paham Mas? Oh Jamri, insyaallah. Tapi barakallahu fikum. Jadi sekali lagi satu poin ini ya ikhwan, saya pengen cuma betul-betul menekankan kepada kita bahwasanya Allah itu sangat dan sangat karim. Selama kita ada kesungguhan, keikhlasan, maka insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan pahala, diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang saya mungkin ada dua poin yang saya sampaikan. Pertama, masalah tentang hadis Nabi tentang ciri-ciri kiamat tadi. Itu apakah berlaku hanya untuk orang tua kandung kita dengan orang tua mertua? Kadang-kadang kita mengaku sebagian dan kita mungkin saat ini belum bisa membedakan apakah orang tua itu sudah derajatnya sama dengan mertua, derajat sama dengan sama itu. Yang kedua, apakah kesimpulan yang saya bangun selama ini keliru atau benar bahwa kita kesimpulan begini, mungkin kita itu bisa saja benar, bisa saja salah, dan orang lain mungkin bisa saja benar dan bisa saja salah, sehingga marilah kita dalam baca sebaiknya kita memperbaiki diri sendiri. Apakah itu satu yang Tapi ada dua pertanyaan dari Mas Arif. Yang pertama, jelas kedudukan orang tua luar biasa di dalam Islam. Betapa banyak dalil baik ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kedudukan kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan apa? Raghima anhu raghiman an man wajada abawaihi aw ahaduhuma falam yadkhul jannah. Sungguh merugi orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Merugi orang-orang yang seperti ini. Maka pertanyaannya adalah apakah kedua orang tua alias mertua itu sama kedudukannya dengan orang tua kita? Nah, apakah mertua kita itu sama kedudukannya dengan orang tua kandung kita? Maka al-jawab tentunya tidak sama. Antara orang tua dengan mertua tidak sama. Tetapi bukan berarti ketika tidak sama maka kemudian kita semena-mena. Sekali lagi kita ya ikhwah disebutkan untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa? Sebagian disebutkan dalam hadis, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik itu adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Keluarga di sini siapa? Ya mencakup istri, anak, orang tua, mertua, saudara-saudara. Maka disebutkan khairukum li ahlikum. Oleh karena itu ketika suami meninggal, maka mertua kan enggak dapat waris atau tidak? Dapat waris atau tidak? Enggak dapat. Mertua enggak dapat waris. Dapat Mas Antam? Enggak dapat. Menunjukkan bahwasanya kedudukan antara orang tua dengan mertua itu tidak sama. Tetapi bukan berarti ketika tidak sama kemudian kita tidak ada kebaktian kita kepada mertua. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan statement bahwasanya mungkin apa yang saya lakukan itu salah dan mungkin apa yang dilakukan orang lain itu benar? Apakah hal seperti ini benar? Bisa saja saya berbuat salah, apa yang dilakukan salah, tapi bisa saja apa yang dilakukan juga benar. Itu, mungkin apa yang saya lakukan salah dan mungkin yang dilakukan orang lain
benar. Tentunya ini yang berbeda. Tentunya yang berbeda. Jadi gini, soalnya ini untuk membimbing atau mengcover diri saya supaya saya tidak senantiasa berburuk sangka pada orang lain. Jadi saya bilang dulu, dalam diri saya sendiri, mungkin apa yang amalan yang saya lakukan ini bisa saja benar dan bisa saja salah, dan amalan orang lain bisa saja salah dan bisa saja benar. Jadi ini untuk semuanya untuk menjaga supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan. Ada satu istilah yang disebutkan oleh para ulama termasuk Syekhuna Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala. Ikhwah, qauluna yahtamil khata' wa qauluka yahtamil shawab. Pendapatku, perkataanku ada ihtimal kemungkinan salah. Pendapatmu dan apa yang kamu amalkan kemungkinan ada benar. Betul. Nah ini yang betul seperti itu. Agar kita itu kemudian mau untuk membuka pendengaran kita dari siapa saja. Jangan sampai kemudian kita itu kolot. Jangan sampai kemudian kita itu menjadi orang-orang yang idiot. Kalau tidak satu grup saya nggak akan mendengar. Kemudian ketika sudah beda grup, itu bukan ilmu tapi subhat. Ya ikhwah, mudah sekali kita kemudian menjustis, menghukumi orang yang berbeda. Semua apa yang disampaikan itu subhat, sedangkan ilmu yang benar apa yang kita sampaikan. Ini sesuatu yang sangat baik. Jadi sekali lagi bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW mengakui betul kalau itu adalah kebenaran maka diakui itu benar. Datangnya dari siapa saja. Kalau itu salah, katakan itu salah. Walaupun siapa itu yang mengatakannya. Maka ini timbangan mizan, timbangan yang benar seperti ini. Timbangan yang benar adalah bahwasanya untuk kita itu betul-betul memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, maka ada ihtimal salah betul. Ya, mereka itu kan tadi sudah katakan apa? Bahwasanya apa yang kita amalkan itu cuma dhon, perkiraan saja. Kebanyakan ilmu itu dhoniyah, perkiraan saja. Nah, kecuali sesuatu yang pasti. Tapi rata-rata amaliyah itu amaliyah dhoniyah. Nah, maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang sempit cara pandangnya, sempit cara pandangnya. Jangan sampai ikhwah kita termasuk orang-orang yang akan menyesal besok pada yaumul qiyamah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau untuk mendengar dari siapa saja dan mau untuk memikirkan, maka saya tidak akan termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Tadi sudah kita sebutkan ya ikhwah, selama kita ada keikhlasan, niat serius mencari kebenaran, kemudian kita mendapatkan menurut apa yang dipahami ketika itu, maka jenengan amalkan itu. Seandainya salah, maka tetap insya Allah itu maju mendapatkan pahala. Itu jadi masya Allah luar biasa. Nah, paham ya? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah mengatakan mudah-mudahan satu poin di dalam hadis Abdullah bin Umar yang panjang ini kita bisa untuk jadikan sebagai ibrah pelajaran berharga untuk kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah untuk kita terus di dalam talibul ilmi, mencari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.